Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Putri dengan NPM 202021500134. Saya Eka Julianti dengan NPM 2021500050. Nama saya Rizka Setiawati dengan NPM 2021500060. Perkenalkan, nama saya Siti Indriani Khalifa dengan NPM 202021500130. Nama saya Siti Sarah, NPM 2020-215-00047. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NPM 202021500112. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga masih tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Sangajinikan Hapsari MPD yang kami hormati, serta teman-teman kelas X3A yang kami banggakan. Insya Allah kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema resepsi sastra dan stilistika. Resepsi sastra dan stilistika. Sastra merupakan suatu kegiatan mengekspresikan diri yang diwujudkan dalam bentuk karya, yaitu yang disebut karya sastra. Sastra boleh juga disebut karya seni karena di dalamnya mengandung keindahan atau estetika. Sedangkan ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki karya sastra secara ilmiah atau bisa disebut bentuk dan cara pendekatan terhadap karya sastra dan gejala sastra. Dalam ilmu sastra terdapat disiplin ilmu, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Tiga disiplin ilmu tersebut merupakan pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu sastra. Ketiga bidang tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi untuk menggali kedalaman sastra, seperti halnya kritik sastra yang memiliki peran besar dalam perkembangan teori sastra, dan salah satu teori tersebut adalah resepsi sastra. Oleh karena itu, teori resepsi sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan dan tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Dalam kurung Satriani 2021.2.253. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipere, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam kurung Ratna dalam Rahmawati 2008.222. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya, sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Dalam kurung Ratna dalam Walidin 2007. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Dalam memberikan sambutan atau tanggapan, tentunya dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan golongan sosial. Secara definitif, resepsi sastra berasal dari kata recipere, bahasa Latin, reception, bahasa Inggris, yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Sejarah resepsi sastra. Sejarah teori sastra
dimulai dari antologi mengenai teori resepsi sastra oleh Rainer Warning tahun 1975 yang memasukkan karangan sarjana-sarjana dari Jerman. Sarjana pertama yang karangannya dimuat oleh Warning adalah penelitian Leo Lowenthal sebelum Perang Dunia Kedua yang mempelajari penerimaan terhadap karya-karya Dostoyevsky di Jerman. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pandangan umum di Jerman kala itu. Dan bisa dikatakan bahwa ini juga merupakan pandangan dunia. Walaupun penelitian Lowenthal termasuk dalam penelitian sosiologi sastra, tetapi ia telah bertolak dari dasar yang kelak menjadi dasar teori resepsi sastra. Berdasarkan hasil penelitian Lowenthal ini, Warning dalam Junus tahun 1985 halaman 29 memberikan konsep bahwa dalam teori resepsi sastra terhimpun sumbangan pembaca yang menentukan arah penelitian ilmu sastra, yang mencari makna, modalitas, dan hasil pertemuan antara karya dan halayak melalui berbagai aspek dan cara. Konsep resepsi sastra. Perkembangan resepsi sastra lebih bersemangat setelah munculnya pikiran-pikiran Jauss dan Isser yang dapat dianggap memberikan dasar teoretis dan epistemologis. Tumpuan perhatian dari teori sastra akan diberikan kepada teori yang mereka kembangkan. Jauss memiliki pendekatan yang berbeda dengan Isser tentang resepsi sastra. Walaupun keduanya sama-sama menumpukan perhatian kepada keaktifan pembaca dalam menggunakan imajinasi mereka. Jauss melihat bagaimana pembaca memahami suatu karya seperti yang terlihat dalam pernyataan atau penilaian mereka. Dan B. Peran karya tidak penting lagi. Yang terpenting di sini yaitu aktivitas pembaca itu sendiri. Sedangkan Isser lebih terbatas pada adanya pembacaan yang berkesan tanpa membaca perlu mengatakannya secara aktif, dan B. Karya memiliki peranan yang cukup besar, bahkan kesan yang ada pada pembaca ditentukan oleh karya itu sendiri. Tokoh resepsi sastra. Dalam membahas teori resepsi sastra, kita akan menemukan beberapa tokoh pemikir teori tersebut, seperti Hans Robert Jauss. Sebagai seorang ahli dalam bidang sastra lama, Jauss beranggapan bahwa karya sastra lama merupakan produk masa lampau yang memiliki relevansi dengan masa sekarang. Dalam arti ada nilai-nilai tertentu untuk orang yang membacanya. Melalui penelitian resepsi, Jauss ingin merombak sejarah sastra masa itu yang terkesan hanya memaparkan sederetan pengarang dan jenis sastra. Fokus perhatiannya adalah proses sebuah karya sastra diterima, sejak pertama kali ditulis sampai penerimaan-penerimaan selanjutnya. Pada tahun 1967, Jauss menggegerkan dunia ilmu sastra tradisional di Jerman Barat. Pengertian stilistika. Stilistika adalah sebuah ilmu gaya bahasa yang berfokus pada penjabaran gaya bahasa dan merupakan kategori dari ilmu linguistik. Ulasan tentang ilmu gaya bahasa merupakan salah satu dalam gaya bahasa lisan. Namun, stilistika lebih berfokus pada ulasan gaya bahasa pada sebuah karya sastra. Stilistika berfungsi untuk memahami seorang pujangga mengapa menggunakan bahasa atau kata tertentu pada karyanya. Contohnya adalah pada saat kita mengkomparasi antara gaya bahasa seorang penyair satu dengan penyair yang lain. Gaya bahasa seorang pujangga bisa dianalisis atau dijabarkan melalui cara pujangga memilih diksi dan kata. Bila disimpulkan, ruang lingkup dari stilistika adalah pemilihan kosakata, majas, rima, matra, dan struktur kalimat. Dalam pengertian, stilistika merupakan cara untuk menafsirkan atau mengulas karya sastra dari sisi pemakaian diksi dan gaya bahasa pada penyair. Tujuannya yaitu
yang pertama, aktivitas untuk menemukan fungsi estetik dari karya sastra. Yang kedua, cara mengukur karya sastra atau cara pengapresiasian sastra. Dan yang terakhir adalah metode untuk menemukan fakta linguistik. Manfaat yang pertama, sisi artistik dari bahasa pada sebuah karya sastra akan semakin ketara dan terbuktikan karena keindahan itu ada parameternya. 2. Keartistikan karya sastra bisa diuraikan dan dijelaskan karena terdapat parameter keindahan yang baku. 3. Sebagai panduan bagi para pembaca bagaimana cara menikmati karya sastra. 4. Sebagai panduan bagi pembuat karya sastra untuk bahan refleksi atau evaluasi agar karya sastra berikutnya bisa lebih baik dan bisa diperbaiki. 5. Penikmat atau pembaca bisa kritis dengan bahasa yang dipakai pada sebuah karya satu dengan karya lain. Kesimpulan, resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Pembaca selaku pemberi makna adalah variabel menurut ruang, waktu, dan golongan sosial budaya. Metode resepsi sastra berdasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbitnya selalu mendapat tanggapan dari pembacanya. Apresiasi pembaca pertama terhadap sebuah karya sastra akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan-tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Dan stilistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai pemakaian bahasa dalam karya sastra. Kajian stilistika digunakan untuk menjelaskan fungsi keindahan penggunaan bentuk kebahasaan tertentu, mulai dari aspek bunyi, leksikal, struktur, bahasa figuratif, sarana retorika, sampai grafologi. Pendekatan stilistika berarti asumsi dasar yang digunakan oleh kritikus dalam menilai suatu karya sastra ditinjau dari segi kebahasaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Kurang lebihnya, mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.